Nah, halo, sekarang mana Fis? Halo? Udah nih. Ya. Nah, jadi karena ini karya kita untuk komunitas kita ini, untuk wadah berhimpun kita ini, kita yang rancang, kita yang terbitkan, dan kemudian nanti kita serahkan untuk dunia, untuk dunia. Nah, nanti tim editor atau kurator itu akan himpun dulu, baca dulu semua. Nah, kalau ada hal-hal, jadi bagi Abi, semua naskah itu harus naskah layak muat untuk diterbitkan. Sama ya seleksi seperti yang dikatakan Marta tadi, seperti kelayakan yang ada di penerbit mayor lah. Nah, tapi karena ini media pembelajaran bagi kita bersama, media untuk kita belajar bersama, maka akan ada waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan naskah itu. Nanti setelah kita baca semua, kalau ada naskah yang perlu diperbaiki, akan kita perbaiki. Atau memungkinkan naskah itu perlu diganti, akan kita tuntun. Seperti kemarin itu, naskah Wanda. Naskah Wanda itu judulnya buku persahabatan ya Wanda ya. Nah di buku persahabatan Wanda itu yang aslinya kalau menurut Abi, ya menurut Abi kalau aslinya di endingnya, walaupun endingnya itu termasuk bagi Abi termasuk ending kejutan, masih ada kejutan karena Abi menduga dari awal siapa Clara sama siapa sahabatnya satu lagi Dena ya Wanda ya. Ya, Dena. Orang yang bertikai Clara dengan Dena itu, tapi memperkirakan Dena itu akan memaafkan Clara, tapi dalam naskah itu Wanda tidak menerima maaf, bukan Wanda, Clara tidak menerima maaf itu karena begitu sakit hatinya Dena terhadap Clara. Tapi ada hal-hal logika yang Abi minta pertimbangan ke Wanda, maka Wanda pertimbangkan logika itu dan justru Wanda mengganti tidak harus usulan Abi atau tim pendamping itu yang harus diikuti. Kalau misalnya didapatkan langkah lain atau ceritanya lain dan itu lebih menarik dari yang kami usulkan, itu akan lebih baik seperti yang sudah dilakukan oleh Wanda. Ya, Bi. Oke. Begitu, Hafiz. Jadi terbuka untuk semua. Seperti tadi di bengkel jurnalistik, kawan kita Rika memasukkan naskah tadi satu, walaupun sudah diumumkan. Oke, yang lain, Nisa, Cha. Ya, Bi. Anissa dia aktif di chatting aja. Silakan Anissa. Aktif, Bi, tadi udah bincang juga. Jurnalistik itu kan belum masuk. Masukkan naskah. Sudah ada Anissa? Enggak, Bi. Yang baru datang, Nando, silakan Nando. Ya, Bi. Nando silakan. Woi, ganteng lah. Gagah Nando mah. Gagah adik kamu tani. Iya. Silakan Nando. Apa, Bi? Ada yang mau ditanya, diskusikan. Kita diskusi bincang lepas saja. Kita berbagi bagi pengalaman saja kita. Silakan Nando. Mungkin kalau dari Nando pengen nanya gitu, Bi. Kalau Nando kan sering nulis opini gitu. Ya. Baik di opini yang terkini atau bagaimana sih cara kayak kita beropini itu sendiri dengan bahasa yang halus tapi tujuannya sampai gitu, Bi. Ya. Yang tadi Nando yang bikin. Iya, Bi. Ya. Nah, itu kan salah satu opini dari Nando yang Nando tulis semenjak yang ada RUU tuh. Jadi apa sih kan bahasanya masih ada yang kasar gitu menurut kalau dibacakan, Bi. Jadi gimana cara memperhalusnya, Bi? Nah, menurut tapi udah lumayan itu tadi. Tapi yang mungkin perlu di penguatan dari naskah Nando tadi itu diperkuat dengan referensi lain Nando.
Apa itu referensi lain? Sebaiknya kita tulis lengkap-lengkap. Misalnya ketika disebut membahas soal Omnibus Law itu, maka mungkin akan lebih kita pertajam. Misalnya kita menggali dari sisi mana, misalnya yang kita persoalkan itu sisi mana. Omnibus Law itu banyak undang-undang yang ada di dalam Omnibus Law itu. Lalu misalnya ambil saja satu undang-undang. Nah, ketika diambil satu undang-undang itu, maka undang-undang itu yang dikaji. Ketika mengkaji undang-undang itu bisa saja tidak seluruh pasal. Misalnya mana pasal yang dianggap merugikan itu. Selama ini kan orang bicara kalau misalnya terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan misalnya. Ketika terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan, maka secara umum saja disebut undang-undang ketenagakerjaan yang dianggap merugikan itu yang mana. Kita pertajam di situ tulisan kita. Atau ada referensi lain yang harus kita masukkan. Mana referensi lain yang harus kita masukkan? Misalnya ada pendapat tokoh, ada pendapat akademisi dan lain-lain. Itu yang kita masukkan di situ sehingga dia menjadi penguatan terhadap naskah kita itu. Betul, sesungguhnya opini itu adalah pendapat kita, tapi tidak serta-merta semuanya harus keluar dari pikiran kita saja. Ketika misalnya orang membaca, kita sebut misalnya kita sebut gempa misalnya. Contoh paling sederhana seperti ini. Ketika kita sebut gempa Padang yang sangat dahsyat misalnya. Nah, mungkin sebagian besar orang tahu. Tapi ada juga mungkin orang lupa gempa Padang itu kapan ya? Nah, makanya akan lebih baik ketika kita menuliskan itu kita jelaskan gempa dahsyat di Padang itu pada tanggal 30 September 2009 sekitar pukul 17.15 misalnya. Maka itulah yang salah satu referensi yang perlu kita sampaikan kepada publik. Seperti itu, Nando. Nah, baik, kalau soal bahasa, bagaimana kita bisa meramu bahasa dengan lebih baik, bagaimana kita bisa menyambung kalimat itu dengan lebih baik, kuncinya dua saja menurut Abi. Kunci pertama adalah kita sering baca tulisan orang lain. Banyak membaca. Karena kalau kita tidak banyak membaca, maka kita jangan bisa jadi katak dalam tempurung saja nanti. Kita anggap tulisan kita sudah bagus, tapi kita tidak pernah membaca tulisan orang. Maka ini yang akan meruntuhkan kita. Nah, lalu yang kedua, perbanyak melatih menulis itu. Latihan menulis itu harus sering. Harus sering. Karena kalau tidak sering kita berlatih, maka kita juga tidak bisa mengukur sampai di mana kemampuan tulisan kita itu. Nah, kemudian langkah lainnya untuk perbaikan tulisan kita itu, ada langkah paling sederhana adalah ketika naskah kita itu selesai, kita coba minta lingkungan kita membacanya terlebih dahulu sebelum kita sampaikan kepada orang lain, pada orang yang lebih banyak. Lihatkan lingkungan kita. Apa komentar mereka, apa pendapat mereka tentang tulisan yang kita buat itu setidaknya sudah menjadi wakil atau mewakili pembaca. Begitu, Nando. Baik. Ada yang lain? Nando, silakan. Mungkin segitu aja, Bi. Nanti jalannya berdiskusi, mungkin ada pertanyaan baru. Ya. Yang lain silakan. Ica. Sabrina juga bisa berbagi mungkin. Nah, mungkin juga bisa berbagi ke Kak Sabrina. Beliau saat ini seorang jurnalis di Minang 1, ya Sabrina ya.
Nah, silakan bagaimana enaknya aja tanya ke Kak Sabrina itu. Bagaimana enaknya jadi jurnalis? Kalau nggak enaknya nanti di akhir-akhir aja nanti. Ya, Bi. Kalau dari pengalaman Sabrina, kalau untuk dunia jurnalis sendiri yang bergabung di media itu sebenarnya belum terlalu cukup lama sih, teman-teman sekalian juga. Cuman enaknya ya kita bisa mengenal orang-orang baru, bisa mengenal lingkungan-lingkungan yang baru. Misalkan untuk saat ini kita berada dalam masa-masa pandemi ya, Bi, dan teman-teman sekalian. Kalau kita bukan seorang jurnalis, kita hanya dapat membaca beritanya saja, misalnya demikian. Tapi kalau kita jurnalis itu, kita bisa mendapatkan langsung dari narasumber yang pakarnya atau ahlinya, seperti pakar epidemiolognya. Jadi tahu informasi itu lebih cepat dan bisa menggali informasi lebih lanjut gitu sih, kalau dari Sabrina. Terakhir wawancara Sabrina dengan siapa? Terakhir kalau soal COVID ini sama Pak Devriman, Bi. Siapa itu Pak Devriman itu salah seorang pakar epidemiolog dari Universitas Andalas. Beliau juga dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, terakhir itu ketika wawancara mengenai pandemi COVID itu terkait dengan kasus tingginya angka COVID di Sumatera Barat ini. Sekarang kan kita sudah mencapai kasus lebih dari 10.000. Yeah. Nah, jadi Bapak itu menyarankan bahwasannya untuk saat ini sebenarnya lebih baik untuk melakukan semi lockdown. Konsep dari semi lockdown, Bi. Konsep semi lockdown karena berdasarkan pemaparan Bapak itu juga mereka kan ada juga bincang dengan pihak pemerintah. Namun kalau misalkan dilakukan lockdown, mungkin kita akan kesulitan di bidang ekonomi gitu ya, Bi. Dan teman-teman sekalian, jadi Bapak itu menyarankan adanya semi lockdown, yaitu dilakukan pembatasan secara lebih besar, misalnya satu pulau di Pulau Sumatera saja pergerakan itu dapat dilakukan gitu. Kemudian juga Bapak itu menjelaskan bahwasanya untuk penanganan COVID ini kita ada sepertinya ketertinggalan sedikit karena kita masif dalam tes, tetapi kita kurang dalam pendidikan atau literasinya sendiri. Mengapa demikian? Karena setelah kita melakukan PSBB kemarin, pasca PSBB kondisi cenderung meningkat karena kurangnya pemahaman dari masyarakat. Misalnya masih ada masyarakat yang pergi keluar tanpa masker. Sebenarnya itu menjadi hal yang krusial untuk kita perhatikan seperti itu. Tidak hanya melingkupi tesnya saja, tetapi juga bagaimana literasi atau pemahaman juga dari masyarakat mengenai penanganan dari kasus COVID sendiri. Demikian. Kalau pengalaman pertama ke lapangan gimana, Sabrina? Nah, kita dengar pengalaman pertama ke Sabrina di lapangan. Kalau Sabrina kan awalnya dari bengkel literasi sendiri pertama kali mengenal tentang jurnalistik dan sebagainya. Awal-awalnya dulu di jurnalistik sekolah mungkin Sabrina banyak bertanya dengan Abi misalnya pas awal-awal itu waktu di bengkel literasi. Kemudian mencoba awal sekali nanti bagi kawan-kawan akan dengar nanti ada pengalaman kisah menarik awal pelatihan di sekolah Sabrina nanti. Berapa banyak peserta awalnya nanti kita silakan lanjut Sabrina. Itu pengalaman tadi ya, Bia. Kemudian awal-awal sekali itu Sabrina dilatih oleh Abi dan mencoba untuk lingkup sekolah dulu, lalu mencoba juga mempublis beritanya untuk kolom-kolom sekolah gitu ya, Bia, kolom sekolah di media ya. Kemudian lanjut saat kuliah Sabrina juga ketika kuliah Sabrina kurang aktif di bidang jurnalistik karena waktu itu Sabrina cukup aktifnya di puisi misalnya. Kebetulan mengambil studi sastra Indonesia.
Lalu menjelang akhir masa studi barulah bergabung di media. Nah, ketika di media ini pertama kali liputan itu rasanya cukup berbeda dengan liputan di lingkup sekolah dulu. Iya. Karena iya, Bi. Karena kalau misalkan di sekolah mungkin kita udah tahu. Udah kenal ya? Kenal dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya, dengan temannya begitu, Bi. Sementara kalau misalkan di lapangan itu cukup kaget sih, Bi. Maksudnya cukup kaget dengan takut karena takut salah, takut bertanya kepada narasumber seperti itu. Cuma ya dengan bagaimana seorang jurnalis bekerja, yaitu bertanya setelah tahu, mungkin itu lebih mempermudah kita dalam melakukan komunikasi atau wawancara dengan para narasumber. Ya, oke. Jadi pertama kali ada pengalaman menarik, kawan-kawan. Suatu ketika Abi diundang untuk hadir di sekolah Sabrina. Sekolah Sabrina ini sekolah hebat sebetulnya. Namanya SMA 4 Negeri Padang. Abi diundang, pelatihan itu diadakan sesudah Jumat. Setelah Abi hadir di sekolah, Abi melihat tidak ada tanda-tanda ada kegiatan. Tidak, Abi lihat ada tanda-tanda orang akan berkegiatan di sekolah itu. Setelah menunggu sekitar jam 2, baru ada peserta 3 orang. Tambah guru muda 1, 4. Nah, dari 4 itu, akhirnya pelatihan tidak jadi ketika itu ya, Sabrina. Kita diskusi saja dengan Sabrina dan kawan-kawan. Ketika itu ada namanya Raffi. Jadi komunitas di sekolah itu namanya KIR, Karya Ilmiah Remaja. Nah, lalu kemudian kami rancang sebuah agenda, kami rancang sebuah kegiatan. Nah, ketika kegiatan ini dirancang, ini juga menarik. Kenapa menarik? Peserta itu membayar inset ya, Sabrina ya. Bayar inset sebesar 10.000, tapi kompensasi yang didapat oleh peserta di luar ilmunya itu nilainya sudah 25.000. Berarti setiap satu peserta itu panitia sudah rugi 15.000. Nah, panitia merencanakan maksimal peserta itu 50. Tapi di luar dugaan, 2 jam pendaftaran, kurang 2 jam pendaftaran ketika itu, pesertanya meledak menjadi 75 orang. Malah kalau misalnya dilepas, kalau itu dilepas, mungkin pesertanya lebih dari 100. Lalu apa nilai plusnya lainnya? Nah, ketika penerimaan siswa baru periode berikutnya, kawan-kawan di KIR, Sabrina dan kawan-kawan menjual kegiatan yang dilakukannya itu dalam PLS ya, kan ada kegiatan PLS. Dijual di PLS kegiatannya itu, sehingga konon kabarnya yang dapat cerita, nanti Sabrina akan berbagi juga dengan kita. Peserta yang mendaftar untuk ekskul KIR itu pada tahun berikutnya itu paling banyak dari KIR yang lain, dari ekskul yang lain. Jadi tiba-tiba mungkin karena promosinya hebat, Sabrina dan kawan-kawan promosinya hebat sehingga menjadi ekskul di tahun berikutnya itu paling populer, paling banyak peminatnya. Tapi kemudian setelah Sabrina tamat dan kawan-kawan yang lain tamat, tidak ada yang ngurus lagi. Sekarang tidak tahu gimana banyak perkembangan. Mata juga mungkin bisa berbagi pengalaman awal di lapangan dengan adik-adik kita, silakan. Di lapangan sih nano-nano ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk di lapangan sih belum ada yang kayak Sabrina ada 3 orang. Tapi sebelumnya ada sih ngadain acara, bukan acara wartawan, tapi acara seminar UMKM ya. Itu lumayan geli juga gitu.
angkat kursi sendiri. Bayangkan dari lantai dasar ke lantai paling atas Perpusda Padang itu ngangkat kursi tuh, nggak ada bantuin gitu kan. Lantai 4 aula auditorium barunya itu dulu waktu tahun 2017 kalau nggak salah. Di kampus masih di enggak sih, itu udah kuliah sih kalau yang udah di Bung Hatta. Maksudnya ya tahun 2017 itu masih mau sidang skripsi. Nah kalau untuk di sekolah sih awal-awalnya itu udah belajar juga di SMP, tapi belum kenal lagi ya waktu itu. Waktu itu mading, awal-awalnya juga ikut wawancara dengan kepala sekolah, mereka kurang respect gitu kan, karena kita di mading itu kan majalah dinding yang memang kita setiap waktunya atau setiap minggunya diganti gitu. Yang rajin ganti ya si Marta gitu sama teman-temannya. Soalnya kalau yang lain nggak diurusin gitu, itu aja tampilannya gitu kan. Jadi kita berusaha untuk mengatur majalah dinding itu mana bagian berita utama, berita pilihan, mana yang kolom sastranya, itu satu kertas karton itu harus penuh dengan tataan-tataan majalah seperti majalah dinding gitu. Nah, itu pertama kali wawancara itu sempat ditolak sama kepala sekolahnya karena katanya buat apa nih ibu nggak mau, katanya kan dulu kepala sekolahnya judes banget gitu, dan semua guru juga nggak suka sama ibu. Dan itu orang kampung tas orang ternyata. Terus kata ibunya tuh tak bilang kan sama ibu, saya mau liput hari ulang tahun ibu, tak bilang gitu kan. Ternyata dari guru bahasa Indonesianya, pembina madingnya itu bilang, tolong Marta wawancarai gitu kan. Nggak mau tak bu, ibu tuh judes takut bilang kan. Terus nggak apa-apa nanti ibu bilangin gitu, nggak usah bu, kita bikin kejutan aja gitu kan. Habis ditolak ya udah bikin kejutan, dia tuh sampai terharu gitu. Nah pernah juga tuh turun ke lapangan waktu longsor di Pasar Lereng Bukit Tinggi. Itu kan biasanya dia mudah longsor ya, Pasar Lereng itu yang bagian kalau kita dari atas ke bawah itu kan sebelah kiri kan dia. Itu longsor. Pernah tak langsung ke lapangan untuk mewawancarai, waktu itu SMP kelas 9, dapat nilai 98 waktu itu, nyaris gitu kan, karena mau dikasih nilai 100 nggak bisa kata ibu. Karena di lapangan itu wawancara korban dari longsor itu, karena tempat jualannya dia itu hancur gitu, tertimbun tanah gitu. Pernah itu kejar-kejaran juga, ada media juga waktu itu. Dari situ kita merasakan gimana sulitnya mewawancarai korban langsung dan saksi langsung dan juga petugas-petugasnya gitu. Nah itu pernah dilakukan waktu SMP. Waktu SMA kita lanjutkan dengan mewawancarai dengan berita sekolah aja gitu, karena waktu itu kita bareng dengan sastra. Jadi kita membagi waktu, sastra segini, berita segini gitu kan. Dia agak susah gitu. Apalagi waktu itu dibantu sama Bu Lili gitu di SMA 4. Nah, memang untuk acara-acara sih Bu Lili oke banget ya ngadainnya gitu, sampai ngundang ini ngundang itu, selalu ramai gitu. Itu sih di SMA 4 Bukit Tinggi aktif aktivitas menulisnya, ada ya, aktif. Tapi sekarang nggak tahu masih dengan ibu sekarang, Ibu Eli Noverma, justru aktivitasnya semakin lebih kuat. Kemarin baru menerbitkan majalah baru, kemudian ada kumpulan puisi. Target beliau pada tahun 2021 akan menerbitkan kumpulan cerpen. Iya. Nah, kemudian di antara adik-adik yang berlima sekarang, Afis, Wanda, Anissa, Ronaldo, dan Suci yang sudah menjalani aktivitas. Kalau Anissa sama Wanda belum ya, aktivitas jurnalistiknya belum ya. Kita kan baru masuk pada waktu awal menulis puisi dan cerpen baru. Nah, kita juga Afis, Fernando, dan Suci sudah nulis berita. Yang sudah menulis berita yang mewawancarai di luar kawan sekolah ada sudah? Nando sudah? Sudah, Bi. Siapa Nando? Kalau di luar teman sekolah ya, Bi. Kebetulan satu forum aja gitu, Bi. Tentang apa di waktu itu? Diterbitkan juga, Bi, sama Bi gitu. Nah, artinya
masih orang yang sudah dikenal? Dikenal sih, Bi. Kalau yang belum dikenal sebelumnya kemudian wawancara sudah? Belum sih, Bi. Kalau yang waktu ditugaskan wawancara langsung untuk wawancara orang tersebut belum sih, Bi. Karena Nando udah pernah wawancara Pak Wawa juga, tapi udah kenal duluan, Bi. Oh, sudah kenal juga. Ini ya. Jadi mungkin yang Abi maksud ini kita berbagi juga, kita mewawancarai orang yang belum kita kenal. Ini seperti yang disampaikan oleh Kak Mata dan Kak Sabrina tadi, dia akan beda rasanya kita mewawancarai orang yang sudah kenal, yang sudah kita kenal atau yang belum. Atau mungkin Suci mana Suci? Suci aktif Suci? Suci? Audionya sudah aktif. Suci bagi pengalaman dong waktu mewawancarai Kadis Pendidikan Provinsi. Halo, Suci? Oke, belum. Mungkin lagi makan mungkin. Kalau Hafiz sudah pernah, Hafiz? Belum lagi, Bi. Belum masih lagi. Orang-orang yang dikenal, Bi. Oh, yang. Nah, mungkin besok untuk biasanya sudah materi cerpen ini kita akan kembali ke selamat datang lagi Suci. Suci, waktu majalah waktu tabloid juara kita di SMA 5 itu yang mewawancari kepala dinas, Suci ikut kan? Ya. Bagaimana rasanya ketika Suci mewawancarai beliau dibanding dengan mewawancarai orang-orang yang sudah Suci kenal sebelumnya? Kan Suci cukup aktif juga nulis di koran sekolah dan koran kita, bengkel literasi. Suaranya nggak kedengaran nih. Suara Suci nggak dengar, Ci. Jauh betul. Ada dengar? Enggak, Bi. Nah, enggak, Suci. Hilang suara Suci. Ketahuan Ando. Ci, nggak kedengaran, Ci? Suaranya kedengaran. Belum, Ci? Mungkin nggak pakai handsfree ya, Messi itu. Nah, mungkin untuk ke depan nanti kita coba, walaupun sebetulnya agak terbatas juga sebetulnya, tapi kita coba saja. Mungkin nanti kita coba dengan berbagi atau mewawancarai orang yang tidak kita kenal. Untuk tahap awal memang sulit sebetulnya. Abi juga pernah terjadi pada Abi waktu ketika itu masih sekolah, masih di kelas 3 di sekolah. Abi nulis di KMS. Nah, pada awalnya narasumbernya lingkungan sekolah saja pada awalnya. Tapi kemudian oleh yang menugaskan dilarang di lingkungan sekolah. Harus dari dia minta, justru ketika itu beliau minta kepala SMA 1 Padang, Pak Yusmar ketika itu. Nah, kita anak sekolah di SMA 4 Padang, lalu diminta mewawancari kepala SMA 1, langsung kepala SMA 1 Padang. Nah, memang agak ada beragam rasa, ada cemas iya, takut iya, segala macam iya. Tapi nanti kembali pada bagaimana kita menguatkan mental. Kita kuatkan mental kita aja kembali, kita selesai. Begitu. Oke, yang lain sudah mendekati jam 2, tidak ada nambah tim kita yang ada siang ini. Mungkin nonton dari YouTube kali ya, Bi ya? Oh, tuh, gitu. Kan nonton saja. Jadi penonton saja. Halo semua yang
kawan-kawan yang lagi nonton, mudah-mudahan tontonan ini bermanfaat, diskusi ini ada gunanya. Apa lagi yang mau kita diskusikan? Wanda lagi, Wanda. Kita dengar suara Wanda dan Nisa lagi. Silakan Nitian. Ya Wanda masih mute itu apa namanya Zoom-nya. Ya, halo Abi Halo, dan Kak semuanya. Wanda masih baru, jadi mungkin mesti banyak belajar lagi. Sama baru gitu, apalagi Wanda. kalau Sama-sama baru. Iya. Abi juga baru kenal Wanda gitu. Ya, silakan, Ternyata silakan. Wanda cantik ya, Bia. Kalau dalam masalah yang Wanda hadapi, Bi, kalau misalnya nulis cerpen, itu kayak penyusunan kata-kata sama tanda bacanya, Bi, dan Kak Marta. Iya. Jadi susah gimana nentuin tanda bacanya itu ini harus koma dulu atau gimana, kayak gitu. Nah, kalau itu menurut Abi untuk tahap awal kita belajar, ketika menuliskannya, jangan pikirkan itu dulu. Ini menurut hemat Abi. Ketika kita menulisnya, jangan kita pikirkan itu dulu. Kenapa? Kalau kita memang belum banyak paham soal itu, maka tergantung bisa tiba-tiba moodnya itu bisa hilang nanti. Jalankan saja itu dulu, tulis saja dulu. Nah, ada istilah yang harus kita pahami. Ketika kita menulis, jangan kita berperan sebagai editor. Ketika kita menulis, kita jangan berperan sebagai editor. Jadi penulis saja dulu. Nah, lalu nanti setelah naskah kita itu benar-benar selesai, menurut kita, jangan juga terburu-buru untuk membaca, mengeditnya lagi. Endapkan sedikit dulu. Soal berapa lama mengendapkannya itu atau menyimpan atau mendiamkan tulisan itu tergantung kita. Apakah misalnya kita selesaikan masak nasi dulu, atau kita beli ke warung dulu, atau duduk dulu. Ini untuk melepaskan pikiran kita dengan naskah tadi itu dulu. Nah, kemudian baru setelah beberapa saat baru kita baca lagi. Nah, ketika kita baca lagi, kita berangsur kita mempelajari dan memahaminya. Nah, berangsur kita memahaminya itu tadi dengan banyak membaca. Dengan kita banyak membaca kan kita kata, oh kalau seperti ini tanda bacanya di sini, kalau seperti ini tanda bacanya di sini. Maka bisa kita lihat khususnya di media-media mainstream atau di buku-buku yang sudah ada, maka dia akan bisa menuntun kita untuk ke sana. Itu pengalaman Abi. Kalau pengalaman Kak Mata, silakan. Baik, Abi. Kalau pengalaman sih sesuai saran Abi ya, dari dulu. Karena kan dari dulu tuh nulis memang tidak mengenal yang namanya tanda baca, terus penulisan dulu kan EYD ya, sekarang PUEB namanya. Yeah. Nah, dulu nggak kenal EYD, nggak kenal namanya KBBI, itu nggak kenal. Yang penting apa yang dipikirkan ya yang ditulis gitu. Karena Abi bilang kan ya udah tulis aja dulu gitu, ya udah kita tulis gitu kan. Nah, nanti pas di Rakyat Sumbar kan ngirim tuh, diedit kan di Rakyat Sumbar, dari situ belajarnya. Oh iya, kalau percakapan begini gitu, terus penulisan kata di, ke, ku, kau itu begini gitu kan. Dari situ udah belajar gitu. Nah, lanjut kita sering nabung buat beli novel, walaupun bajakan tuh di pasar atas banyak banget tuh, pasar lereng itu. Sudah boleh beli bajakan. Ya, terus waktu SMA itu ya banyak banget gitu. Tapi ternyata dirazia. Yang di pasar atas tuh razia orang, jadi nggak ada lagi gitu, nabung beli yang asli. Tuh Mata diketahui Nando beli bajakan. Nanti buku Kak Mata dibajak orang dibeli. Oh nggak bisa. Nggak boleh.
Nggak bisa kan setelah tahu undang-undang hak cipta waktu SMA tuh tak keras banget waktu SMA terakhir SMA apa kuliah ya itu keras banget tuh menolak yang namanya bajakan. Setiap beli buku pasti langsung ke penerbit kalau enggak ke toko buku gitu. Nah ya itu kenapa begitu? Karena kan yang namanya buku itu yang paling bagus itu ya yang sudah masuk toko buku atau langsung dari penerbit gitu, kualitas kertas dan lain-lain walaupun banyak yang tersebar bajakan itu tidak boleh dibeli sebenarnya, jangan kita dukung seperti itu. Nah untuk penulisan memang selalu sampai sekarang pun menulis novel nih baru sampai dari penerbit nih. Apa judulnya? Satu Langit Dua Cerita, novel baru kemarin Bi. Nih ada foto Abi di belakang nih, foto Abi kecil di belakang nih. Nah itu baru sampai kalau dari judul itu sudah bisa jadikan film itu. Nah, kemarin kita lagi undang artis nih, yang pemain KCB untuk bedah buku bulan depan ini mau dikirim ke Abi dulu ya. Kita akan undang Abi, Kak Subhan, Mas Kolidi Asadil Alam, pemain Azam di Ketika Cinta Berkasih, dan juga Bu Emi Sarti dari luar ya untuk membedah novel ini gitu. Di sini novel ini udah 10 kali edit sendiri. Karena awal-awalnya mau ditulis dulu Anda gitu, nggak ada mau apa, dan juga bahasa asing di sini ada 4, ada bahasa India, Prancis, Inggris, satu lagi ada bahasa Indonesia ya 4 itu. Di dalam novel itu? Iya, dalam satu novel itu ada 4 bahasa gitu, karena dia itu kan ada bendera Pakistan ini. Nah maksudnya ditranslate ke 4 bahasa atau ada dialog? Enggak, dialognya ada 4 bahasa dialognya gitu. Karena kita bertemu dengan banyak orang gitu di dalam novel ini gitu. Berarti sama dengan novel bahasa Minang Abi. Mungkin karena dialeknya beda ya Bia. Ada 6 dialek daerah di Sumbar. Ya lanjut. Itu novel itu ditulis penuh dengan banyak kesalahan. Pertama tanda baca, yang kedua penulisan kata di, yang ketiga itu penulisan kata sapaan. Misalnya kata ayah, ibu, ya di mana taruhnya itu juga salah karena saya sendiri mengikuti saran Nabi, tulis saja dulu ya udah ditulis. Ini tahu kan nulisnya tuh 1,5 tahun terus selesai karena risetnya banyak kan, risetnya ke Prancis, India, ke Indonesia juga gitu, ke Pakistan juga gitu kan. Nah dari berapa 4 negara? Iya 4 negara. Berarti udah pernah ke seluruh negara itu? Belum. nah ini karena kan tantangan Nabi kemarin itu kan semua. Nah, jadi gimana ini caranya? Ini menarik sebetulnya bahwa berarti jadi penulis itu adalah tempat yang paling indah untuk berimajinasi. Jadi penulis adalah tempat yang paling indah berimajinasi. Kita tidak kemana-mana, tapi kita ada di mana-mana, tapi padahal kita tidak kemana-mana. Novel Marta settingnya 4 negara, ya 4 negara, tapi Marta hanya 1 saja ke Indonesia. Gimana cara mengkombinasikannya Marta? Waktu itu kan sebenarnya hanya ke Prancis saja gitu. Kan sesuai saran Abi nih dulu ketika nulis cerpen, pas ngasih buku cerpen ini Satu Langit apa namanya tuh di Ujung Langit ya waktu itu ke Abi kan dulu di ini cerpen tau udah terbit gitu kan. Ini bukunya gitu kan pernah ngasih ya rasanya. Terus Abi menghadiahkan cincin kelopak mawar yang isinya kumpulan cerpen Abi semuanya waktu SMA gitu, dan itu bagus banget gitu. Nah waktu itu Abi pernah bilang gini, katanya kan coba deh nulis, Marta nggak bakalan menjadi penulis itu tidak hanya di Bukit Tinggi saja, karena waktu itu memang di Bukit Tinggi sekolah. Nah mungkin Marta bisa keliling dunia katanya kan. Caranya apa? Waktu itu Abi nyontohkan satu koran, waktu itu penulis siapa lupa. Nah beliau tuh cuma menganalisa berbagai koran, mengoleksi seluruh koran, dan beliau belajar bahasa daerah di koran itu. Terus beliau belajar di mana letak gedung ini gedung itu di koran gitu kan, membaca berita dan literatur. Dan itu Abi bilang gini,
misalkan kalau Marta di Bukit Tinggi menulis tentang Jepang itu bisa saja, kata Abi kan waktu itu. Bagaimana caranya? Kita punya Google, kita punya literatur tentang Jepang, kita punya jaringan ke Jepang. Terus sekarang kan internet sudah bagus. Waktu itu tahun 2012 awal, udah mau tamat SMA waktu itu. Nah itu tak lakukan gitu karena waktu pernah tantangan itu tak catat di buku. Sampai sekarang tak bawa-bawa kemana-mana itu. Sekarang kan tak bilang gini, waktu selama 4 tahun kuliah kurang aktif menulis, ya sudah pas kerja waktu itu nulis akhir 2018 tuh mulai nulis, dan novel itu sudah riset sampai setebal apa itu ya, 1 rim kertas itu tuh isinya riset tentang Prancis. Waktu itu hanya cuma Prancis. Nah, kita belajar otodidak masalah bahasa Prancis, bagaimana cara membahasakannya dan bla-blanya tuh dipelajari gitu. Karena kata Abi riset tadi, ya udah tak lakukan. Pokoknya apa yang Abi tunjukkan dari dulu itu tak lakukan step by step gitu kan. Ternyata ketika tak lempar lagi novelnya waktu itu ke Abi, ya waktu novelnya bukan setebal ini gitu, tipis banget gitu. Nah, lempar lagi. Yang Sorbonne itu. Ya, La Sorbonne itu jadinya itu. Judul itu diusulkan sama Kak Tuhan. Isinya ya bukan Satu Langit Dua Cerita ini. Dulu kan judulnya Pacari Sendiri, La Sorbonne. Kalau sekarang kan Satu Langit Dua Cerita, Kosakata Cinta di La Sorbonne gitu. Nah, jadi judulnya saja sudah gimana gitu. Dan ini tak usulkan untuk lomba untuk jadikan film di Quickku dengan Falcon Feature untuk dimenangkan 7 sutradara. Jadi ini sudah mau tak usulkan bulan ini, akhir bulan ini terakhir gitu. Insya Allah mungkin bulan depan pengumuman. Jadi memang 4 negara itu melakukan riset itu memang luar biasa gitu. Waktu tak lempar ke Bang Novik yang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dia mengupas habis-habisnya novel itu karena tak suka ya orang mengkritik dan saran. Kristar itu katanya ini terlalu singkat, katanya harus begini, coba ada bikin lagi begini. Ya udah, dijadikanlah tokoh utama di sini berkeliling dengan 3 negara dari Indonesia gitu. Nah, kisahnya itu cuma persahabatan, simpel banget, cuma persahabatan doang gitu kan. Nah, yang utamanya dia S2, mau S2 berdua, yang namanya rezeki kita nggak tahu datangnya kapan ya. Yang S2-nya cuma temennya, yang tokoh utamanya nggak jadi gitu, dan sebagai kakak kan tokoh utamanya. Yang sebenarnya ini pengalaman tak setengah dan imajinasi Sumarta pula setengah gitu. Dan itu petualangan yang diajarkan Abi bahwa kita sebagai penulis tidak hanya duduk di depan laptop atau depan kertas atau depan HP, tapi hanya di Indonesia, tidak gitu. Kita bisa mengelilingi dunia gitu. Caranya gampang, sekarang kan sudah ada map di Google, bisa langsung lihat. Misalkan di Sorbonne itu ada Sungai Seine namanya. Sungai Seine itu dia berada membatasi Belgia sama Paris gitu kan. Nah, di situ ada jembatannya gitu, di samping kanannya ada gereja tertua, ada monumen-monumen tertua, dan ketika kita di Paris itu, di Menara Eiffel itu, kita bisa mengikuti jalur Ka'bah seperti cerita siapa itu yang 9 cahaya di langit Eropa kalau nggak salah ya. Itu tak buktikan sendiri. Kalau ini benar-benar jadi film, itu kan syutingnya di 4 negara. Iya. Syutingnya di 4 negara dan biasanya penulisnya di bawah. Nah, Abi daftar nanti agar bisa ikut menjadi pembawa tas penulis naskah. Asik. Iya kan, enak juga pokoknya. Ya, kalau Harian Rakyat Sumbar itu akan dijadikan sebagai liputan utamanya eksklusif ya. Pokoknya Abi minta daftar agar bisa ikut ke 4 negara itu, minimal membawa tas penulis naskah. Setuju Nando? Aman Bi. Ya. Anda jadi tukang angkat sepatu Kak Marta nggak apa-apa juga di boleh. negara. Nah, jatahnya untuk 1 orang. Nah, jadi mungkin ini dari apa yang disampaikan Kak Marta tadi. Ya intinya gini sih, Bib. Mohon maaf, intinya tulis saja dulu gitu.
Apa Ya. saja imajinasi ada tulis aja. Nanti kan itu kan kita lempar lagi ke orang-orang yang berkompeten dan Ya. berilmu, dia akan mengkristal gitu karya kita. Jadi tidak usah malu-malu untuk menulis, Kak ini gimana Kak komanya bla 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 gitu kan. Jangan pikirkan itu dulu. Kita yang intinya kita menulis gitu. Itu aja gitu. Tulis ceritanya dulu gitu. Iya. Sekarang lagi nulis cerita baru Halalkan Saja, tapi akan diganti nanti judulnya itu tentang Jepang. Dan juga ada yang selanjutnya tuh di Belanda. Itu akan kita bawakan selanjutnya insya Allah, karena novel ketiga itu judulnya Kami Bukan Tinta Berdasi, yang mengisahkan tentang wartawan yang mengungkapkan kebenaran korupsi kasus dari Joko Chandra ya. Kita ambil kasus dari situ tapi kita jadikan novel, tapi tidak sama persis. Memang dia kabur-kabur juga sih, nggak ketemu-ketemu ya. Nah gitulah. Mungkin itu saja Bi. Ya, nah jadi ini pengalaman, dalam berbagi pengalaman kita siang ini, sebetulnya banyak, kalau kita mau, apa saja banyak pintu akan terbuka bagi kita. Apa itu misalnya pada tahap awal kita menulis, katakan dengan menulis cerpen. Ketika kita menulis cerpen, biasanya dalam tahap belajar ini kan banyak hal yang harus kita pelajari. Nah, jangan serta-merta kita paksakan diri kita untuk menulis apa yang seperti yang diilustrasikan Kak Marta tadi. Kalau ada beberapa tahap, ada satu tahap awal kita belajar. Nah, pada awal tahap kita belajar ini, jangan cari fakta atau referensi dari jauh-jauh. Karena kalau itu kita pakai saja yang di lingkungan kita dulu. Itu bisa kita lakukan. Nah, banyak orang justru menulis apa yang ada di lingkungannya, itu juga berhasil. Itu novel tentang Bukit Tinggi ada itu Bi, novel pertama, Kisah Cinta di Usia Senja, itu tentang Bukit Tinggi semua itu. Iya. Nah, mana di antaranya yang berasal dari lingkungannya? Misalnya Laskar Pelangi, contoh-contoh paling sederhana yang paling mudah kita pahami. Kemudian Afwadi, Negeri Lima Menara, ya, meninjau dan kemudian dengan latar belakang pondok-pondoknya, dan sebetulnya banyak kalau kita buka naskah-naskah lain yang berangkat dari lingkungan sendiri. Nah, kalau memang kita punya kekuatan, punya kemauan untuk menghimpun referensi seperti yang dibilang Kak Marta tadi, ya bukan tidak mungkin kita bisa ada di mana-mana nanti. Padahal kita tidak kemana-mana. Dengan referensi yang tumpukan referensi itu, kalau diukur berapa banyak referensinya? Referensinya itu pertama kita buka literatur tentang Sorbonne sendiri ya. Itu buku tentang Sorbonne itu semuanya tidak ada di sini. Semuanya itu di Google. Terus kita buktikan dengan Google Map juga, dan juga kita tanya dengan alumni yang ada di Sorbonne. Kayak di Pakistan, kita punya jaringan di Pakistan, PPI Dunia, perkumpulan persatuan mahasiswa di Pakistan. Kita wawancarai bagaimana cara membayar karcis Pakistan, apa bahasanya, terus transportasinya gitu kan, terus bagaimana kebiasaan orang di situ gitu. Nah, bagaimana polisi situ, kalau di India kita tidak dapat, tapi India dan Pakistan kan deketan. Dan kebetulan teman saya itu pernah ke India gitu. Jadi kita tanya, bagaimana kamu bisa ke situ gitu kan. Dia anak Gontor, masih orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang kuliah di situ. Nah, itu bisa jadi referensi karena udah punya banyak kontak, karena udah kenal satu ya, dia juga sekretaris PPMI Dunia. Ya udah, kita minta satu lagi gitu. Boleh nggak bantuin minta tentang teman kita di mana aja gitu kan, mau di Belgia, mau di mana ada gitu. Dan kita bisa minta ke situ. Kemarin di Jepang sudah dijelaskan bagaimana kehidupan orang Jepang yang sebenar-benarnya, bagaimana Islam di situ, bagaimana semuanya sudah terangkum. Itu sih Bi. Oke, itu sekaligus panjang ternyata penjawaban untuk menjawab satu pertanyaan dari Wanda tadi saja. Panjang penjelasan, luar biasa. Ya, karena itu untuk penyemangat ya, Bia. Karena kita semangat kita bersama. Untuk bersemangat.
Karena waktu itu nulis juga dukungan rakyat Sumbar juga, kata Abi ya udah tulis aja dulu gitu kan, ntar dimuat. Oke, udah dimuat berkali-kali sampai di clipping itu koran ya, sampai sekarang masih ada clippingnya di rumah gitu kan. Tahun berapanya gitu. Nah itu juga ditulis aja dulu, ya kasihan lah di rakyat Sumbar orang yang edit ya gitu, abang-abang yang rakyat Sumbar itu kasihan banget. Tapi sekarang tuh juga udah merasakan bagaimana cara menjadi editor itu wah luar biasa gitu kan. Terima kasih banyak itu kepada Bengkel Literasi Rakyat Sumbar yang sudah mengasah dari nol sampai menjadi sekarang ini gitu. Sekarang masih belum apa-apa juga, masih belajar juga. Gitu. Itu kan sudah jauh perjalanannya, sudah ke depannya. Oke, kita beralih kepada ada Abang Ganteng baru masuk, Ahmad Hilmi. Hilmi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Iya. Baru bangun tidur? Enggak, Bi. Enggak. Oke, kita bincang lepas saja. Apa yang dirasakan atau apa yang bisa dibagi dalam dunia penulisan, silakan. Ya, terima kasih, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Hilmi, mahasiswa Universitas UNAN, Jurusan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia, ya. Kalau terkait penulisan, pengalaman. Mungkin suaranya bisa dibesarkan lagi, Bang, jauh kali. Abang nggak dekat ke audio. Cuma dekatnya di hati, Bi. Di hati mata kali. Iya mungkin, Bi. Mana tahu kan. Halo, udah kedengaran, Bang? Udah agak lebih baik. Kalau terkait penulisan mungkin tidak terlalu banyak pengalaman, Bi. Tapi awalnya menulis itu mungkin keadaan yang membuat terpaksa untuk menulis awalnya, Bi. Soalnya karena awal menulis itu karena suasana hati, Bi. Suasana hati membuat untuk terjun untuk menulis. Sekitar waktu tahun 2017, termasuk lambat juga waktu belajar nulis, di udah semester 4 kuliah baru ingin menulis waktu itu. Jadi karena yang namanya masih anak muda kan, Bi, jadi tidak jauh semua itu dari cinta kan. Jadi itu hal awal yang membuat untuk jadi menulis. Setelah itu mulai ngirim ke media. Waktu itu pertama kali dimuat itu waktu di kolom remaja, Bi. Iya, kolom remaja. Ya, di mana pertama kali naskah dimuat? Pertama kali dimuat itu di Padang Express, Bi. Padang Express. Tahun? 2017. 17, ya. Oke. Setelah itu kan nulis di puisi remaja, terus mulai nulis di cerpen masih remaja juga, Bi, di Padang Express. Setelah itu baca-baca esai orang kan jadi tertarik juga, mulai buat esai, dan pertama kali esai dimuat tuh di Haluan, Bi. Ya. Terus tapi karena terlalu banyak waktu itu banyak kritikan, Bi, waktu di kolom remaja tuh kan, Bi. Ya. Banyak yang bilang kan itu bukan puisi atau itu bukan puisi, itu cuma ungkapan kata biasa. Waktu itu agak drop sedikit kan. Mulai meninggalkan yang kolom remaja itu, Bi. Jadi kita sudah menganggap itu puisi, yang lain ungkapan kata biasa. Ya, ungkapan rasa, cuma ungkapan biasa-biasa aja, Bi. Langsung drop. Drop sekitar berapa bulan nggak nulis. Tapi setelah itu baca-baca koran lagi kan, yang Padang Express, menemukan kolom baru, Bi, di Cerita Anak. Cerita Anak, ya, main di Cerita Anak. Ya, mulai tertarik, meninggalkan remaja kan, mulai di Cerita Anak. Cerita Anak tuh lah baru menemukan itu, baru dapat masukan dari senior. Di sana lah baru mulai itu, Bi. Ya. Buat Cerita Anak. Ya, jadi sebetulnya dengan kritikan itu justru lebih baik sebetulnya. Justru sebetulnya kalau ada yang mengkritik, nilai positif yang kita ambil adalah
bahwa ternyata tulisan kita itu dibaca orang. Nah, ya Kalau misalnya kawan yang menyampaikan kritik tadi itu tidak sampaikan pada kita atau dia tidak sempat baca, lalu kan dia tidak tahu. Nah, ini benar. Mantap, menarik. Dan satu lagi waktu itu karena nggak lulus dari remaja lagi, banyak orang bilang kan karena melihat dari status B kan mahasiswa gitu. Ya. Nah, itu masa lulus dari remaja masih lulus dari remaja katanya kan B. Ya terus sempat cerita sama senior kan, atau ada senior yang bilang itu tuh sebenarnya itu batu loncatan, banyak penulis-penulis hebat, malah dia sebut misalnya beberapa penulis kan sama senior itu dia juga menulis dari remaja gitu. Misalnya kita stuck ide untuk karya umum, kita bisa untuk remaja kan, kolom cuma nggak satu, setidaknya produktivitas itu terjaga kata senior itu. Itulah yang membuat kembali menulis lagi gitu ya. Baru balik ke dari ceria, baru kembali ke remaja, pokoknya yang bisa untuk menjaga produktivitas menulis gitu. Ya, pertama untuk tahap awal memang sebaiknya jaga produktivitas itu dengan apa yang bisa kita tulis. Kemudian kalau memang pada saatnya nanti kita mau spesialisasi, bisa juga sebetulnya. Misalnya kita spesialisasi menulis cerita anak, ya kita fokus saja menulis cerita anak. Walaupun kita sudah kuliah, kita sudah berkeluarga, tapi ketika kita fokus menulis cerita anak itu, bukan tidak mungkin kita akan dicatat oleh orang banyak, oleh publik, bahwa begitu menyebut nama Ahmad Zulilmi, maka yang ada di pikiran orang itu penulis cerita anak. Penulis cerita anak. Nah, bukan tidak mungkin ketika kita karya-karya kita itu cerita soal cerita anak, bukan tidak mungkin kita diundang untuk berkomunikasi atau menjadi motivasi, mengarah ke motivator kehidupan anak mungkin. Jadi membimbing orang tua untuk bagaimana mengayomi anak-anaknya melalui cerita-cerita itu. Begitu Ahmad Zulilmi. Tapi pokoknya untuk di kondisi umum ya kita tulis sejauh apa yang bisa kita tulis, dan jika perlu itu menjadi tempat bagi kita untuk mengasah kemampuan kita menulis. Kemampuan, ya. Oke, selamat datang Kak Nana Fauzana Azima. Ini yang mendampingi adik-adik di jurnalis kampus. Ya, Bi. Assalamualaikum, Abi. Ya, waalaikumsalam, Nana. Nah, untuk semuanya, adik-adik semua, Kak Nana ini sekarang dosen di Solo. Beliau termasuk aktivis pegiat literasi. Sebelumnya pernah mendirikan bersama-sama dengan Bunda Lili. Bu Lili itu gurunya Kak Mata, ya nah. Bukit Tinggi Membaca, ya nah ya. Nah sekarang beliau juga aktif mendampingi guru dan dosen untuk menulis. Nah di hadapan Kak Nana sekarang ada beberapa adik-adik kita yang juga kalau yang sudah alumni ada 3, ada Sabrina juga di sana. Nana angkatan 2012 juga, mungkin bersama dengan Mata, sama tamatan SMA-nya 2012. Kalau menurut Nana, apa yang disampaikan Ahmad Zulilmi tadi gimana, Nana? Gimana, Bi? Putus-putus. Ya, tadi Ahmad Zulilmi berbagi dengan kita bahwa pada tahap awal dia belajar menulis, menulis di media, tulisannya tembus di media, kemudian ada ruang menulis anak. Lalu dia
coba fokus di situ. Tapi kemudian oleh lingkungannya dianggap bahwa kita sudah kuliah masa nulis soal tulisan anak. Gitu. Kemudian ada pernah cerpen puisinya ya Ahmad, puisinya dimuat lalu oleh lingkungannya juga, kawan-kawannya juga dianggap dikritik sebagai ini bukan puisi tapi cuma ungkapan hati saja. Nah, ini kan biasanya akan banyak dijumpai oleh kawan-kawan. Dengar dengan babi, tidak ada suaranya. Oh, enggak terdengar? Halo? Halo? Dengar Bi. Dengar, Nana? Dengar Bi. Halo, Nana? Mungkin dari jaringan Kak Nana sendiri Bi. Dengar, Nana? Halo, kalau mungkin belum terdengar oleh Nana, mungkin bagi yang lain mungkin pernah mengalami hal yang dialami Ahmad? Sabrina pernah? Atau Anda pernah? Atau yang lain? Hafiz? Nando? Kalau untuk sekarang mungkin kalau dunia kepenulisan orang udah mulai melirik ya Bi, ketimbang sebelum-sebelumnya. Mungkin zaman Bang Hilmi sendiri itu mungkin dunia kepenulisan itu belum terlalu wow. Tapi kalau dalam era-era sekarang ini, apalagi era-era pandemi, orang pasti lirik itu ketulisan gitu Bi. Jadi untuk penulisan itu sendiri udah spesial sendiri ketimbang angkatan Bang Hilmi. Tapi Bang Hilmi nulisnya 2017. Dah 17. 2017 Bi? Iya. Kalau yang dikatakan Bang Hilmi tadi mungkin kayak, kamu mahasiswa kok nulisnya tentang itu, puisi kamu B aja gitu, nggak ada yang spesial dari sana. Kalau menurut Nando sih, Bi, Nando juga gitu dia laki-laki nih. Kalau penulis itu identiknya sama perempuan gitu. Kamu ngapain sih laki-laki nulis gitu? Baik kerja yang lebih efektif gitu. Cuman kan dari personal kita kan itu passion kita gitu. Gimana kita mampu menulis mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita baca sendiri. Jadi kalau menurut Nando pribadi, kalau orang yang seperti itu jadikan untuk batu loncatan untuk semangat sendiri sih, Bi. Banyak, tapi tidak lain ada juga orang yang support kita gitu. Hanya 1-2, jangan jadikan 1-2 yang 8 orang tertinggal gitu. Oke, mantap. Oke, kemudian selamat datang Rika. Rika, mana suaranya? Assalamualaikum. Atau cek modulasi lagi, Nana? Halo? Nah? Ya, Bi, halo. Dengar, Nak? Dah. Halo? Udah dengar, Nak? Atau sepertinya masalahnya di Nana, Bi. Bentar, Bi, Nana keluar dulu ya, Bi ya. Oke. Ya, Nah. Halo, Rika. Rika. Oke, sekarang yang lain, siapa yang mau berbagi lagi? Anissa lagi. Anissa ini belum, dia senyum-senyum aja dari tadi. Kemudian kalau di grup WA dia aktif ya Taya? Iya, dia beraninya di WA doang, Bi. Kalau disuruh paling aktif lagi. Lagi ngapain? Lagi nunggu rumah? Lagi banyak tugas. Lagi nungguin rumah. Kenapa rumah ditungguin? Ya aja lo rumah. Mau dinyimak. Oh, nyimak aja. Mau dinyimak. Halo Rika, selamat datang Rika. Sekarang Rika lagi kita ingin mendengar apapun yang akan Rika sampaikan sehingga kita bisa menyimak juga. Silakan Rika. Nyampain apa, Bi? Apapun yang akan Rika sampaikan berkaitan dengan dunia yang kita jalani hari ini. Tentang tulis menulis. Ya, apakah itu tentang tulis menulis atau ada pengalaman menulis atau ada halangan rintangan dalam menulis.
Kalau tidak pernah ada, kita kawan-kawan boleh bertanya ke Rika, berarti udah lengkap Rika. Oke, silakan Rika. Nggak tahu mau ngomongin apa, Bi. Iya, apa yang akan mau diomongin aja lah. Nah, minimal proses cerpen Rika yang dikirim tadi. Tadi terakhir Rika yang ngirim cerpen ya? Iya, Bi. Ya, bagaimana proses cerpen itu terjadi? Nah, sampai kisah itu minimal ide dari mana awalnya, kemudian bisa cerpen itu seperti yang Rika tulis itu. Awalnya kan tema itu emang udah ditentuin Ya. Tentang sahabat yang pengkhianat itu. Jadi awalnya itu langsung nulis saja secara garis besarnya itu kayak gimana, belum masuk ke ceritanya. Terus yang kepikiran tuh emang yang kayak gitu, Bi. Gak ada berdasarkan pengalaman atau kisah yang udah terjadi, emang gak ada. Itu tuh emang murni dari pikiran sendiri, langsung itu aja gitu yang terpikir, jadi langsung ditulisin. Susah Terus nulisnya? sebenarnya apa, Bi? Susah nulis? Enggak. Kalau untuk mencari ide awalnya emang agak susah, Bi, tapi kalau udah kalau udah tertulis, kalau udah apanya untuk melanjutinnya itu mudah. Tidak terlalu sulit gitu. Ya. Tapi untuk ide awalnya itu emang susah. Tapi dari langkah mendapatkan idenya itu kan udah dapat. Apa, Bi? Dari langkah-langkah untuk mendapatkan idenya itu? Nggak ada, langsung Bi? Langsung muncul gitu aja waktu dikasih tema itu. Oh, jadi begitu tema diberikan langsung nyambung ide ke idenya sekali. Iya. Terus kan disuruh lanjutin untuk bikin cerpennya. Awalnya tuh nggak tahu lagi, mau bikin yang kayak gimana lagi, kata-katanya itu kayak gimana. Awalnya emang sempat bingung. Terus baca-baca lagi tuh cerpennya yang punya Wanda, punya Ica, sama punya Kisti. Iya. Emang nggak tahu lagi harus bikin apa, yaudah baca-baca lagi dari referensi yang lain. Akhirnya tuh baru tuh kepikir kayak apa lagi lanjutannya. Yaudah lanjutin. Sebenarnya mau ngirim kemarin tapi lupa. Udah ditumpuk sama tugas. Dari waktu mulai mencari idenya sampai cerpennya selesai berapa hari? Bentar, Bi. Hitung dulu. Hitung dulu. Ada sampai seminggu? Seminggu? Enggak, Bi. Enggak sampai seminggu. 4 hari? 3 hari? 4 hari. 4 hari. Nah, oke. 4 hari. Kemudian kalau yang cerpen-cerpen yang pernah Rika buat sebelumnya berapa hari mulai dari ide sampai jadi? Untuk menulis cerpen cuman baru kali ini, Bi. Kalau yang di Wattpad itu emang pikirnya udah lama gitu. Oh, gitu. Rika ini jago bikin puisi loh, Bi. Serius. Dia lagi dia lagi ngikutin kelas tuh, Bi. Gitu. Iya. Keren. Nah, berarti untuk cerpen pertama 4 hari dibuat ya? Iya, Bi. Ya. Oke, menurut Kak Nana gimana Kak Nana? Cerpen pertama mulai dari ide sampai selesai cuma 4 hari. Keren sih, Bi. Keren Rika. Di mana kerennya? Ya keren. Tapi Nana kalau nulis cerpen ya, Bi, itu tergantung tuntutannya. Kalau memang tuntutan deadline-nya waktunya sedikit ya diusahakan juga bisa. Tapi kalau nggak ada deadline waktunya itu bisa nulis cerpen itu 1 mingguan lebih lah.
Tapi ini Rika baru cerpen pertama. Pertama kali nulis cerpen, Bi? Iya, cerpen karya pertamanya. Oh, luar biasa itu. Karya pertama, cerpen pertama ya, Rika? Iya, Bi, cerpen pertama. Cerpen pertama. Karena dia Rika spesialisasinya itu kata-kata puisi. Oh gitu, jadi baru mencoba menulis cerpen. Ya. Oh keren sekali itu, Bi. Keren. Itu berapa panjang cerpennya? Berapa halaman ketikan aja kita sebut? Berapa? Ada 3 kalau 4. 4 spasi 1,5 kalau tidak salah. 3 spasi 2. Nah, itu kata Rika, kata 4 hari itu, ini kan cerpen pertama, 4 hari itu, idenya sudah dapat, tapi menyambungkannya menjadi naskah selesainya. Ya. Prosesnya 4 hari. Keren ya? Idenya udah ada sejak lama gitu maksudnya. Belum. Dia cari ide sekarang. Ya. Kemudian ide itu yang dirancang, kemudian baru cerpen itu selesai 4 hari kemudian. Oh gitu, keren. Gimana cara? Berarti Rika ini menyusun outline dulu gitu Kak, outline gitu ya. Karena kan garis besar ide dulu gitu mungkin ya. Baru langsung. Mungkin kita minta tipsnya Rika, Bi, gimana cara dia menulis cerpen? Ya, silakan Kak. Bukan tidak mungkin kami belajar ke Rika nanti. Iya. Iya. Lihat apanya, Bi? Iya, yang dimintakan Nana tadi seperti apa? Rika mempersiapkan 4 hari, merancang 4 hari itu. 4 hari Rika merancang itu cuman nanti bikin, terus kalau mentok gitu baca lagi karya-karya orang lain. Terus nanti untuk memancingnya ya? Iya, Bi. Cari referensi dulu buat mancing ide. Mantap. Oke. Kalau kawan-kawan yang lain gimana? Hafiz, Imi, Nando? Kalau Nando sendiri udah lama ya, semenjak di pertama kali nyuruh membuat itu, kan ada deadline waktunya yang lama. Nah, maksudnya waktu pertama kalinya itu? Pertama kali buat cerpen, Bi? Pertama kali buat cerpen kah? Iya. Berapa hari? Kalau Rika 4 hari tadi. Kalau Nando lama sih, Bi. Hafiz? Karena nah, mungkin bagi masing-masing kita memang punya pengalaman yang berbeda-beda. Seperti dikatakan Kak Nana tadi, 4 hari untuk tahap awal nulis, oke. Nah, kalau mungkin nanti makin lama makin biasa. 2 jam selesai ya. 2 jam selesai. Maka kalau dulu kebiasaan Nabi, kalau sekarang tidak perlu ditiru kebiasaan itu. Kebiasaan dulu itu setiap jalan itu insya Allah selalu menyiapkan kertas 1 yang kemudian jadi block note itu, buku kecil, kemudian 1 pena. Nah, kebiasaan itu tidak perlu ditiru lagi karena bisa disimpan di HP kan, tidak perlu dengan kertas. Dan jalan-jalan tuh bisa kita rekam lewat video ya Bia. Nanti kita buka lagi di rumah, ini jalan itu namanya gitu kan, betul. Buat teacher pen gitu. Nah, yang sebetulnya langkah yang sudah dilakukan Rika tadi itu sudah langkah yang betul untuk tahap awal kita nulis. Ketika kita tidak bisa menyelesaikannya, melanjutkannya, ya jangan paksakan diri untuk melanjutkan, tinggalkan saja. Nah, Rika melakukan dengan meninggalkan naskah itu, lalu dia membaca naskah-naskah orang lain untuk memancing adrenalinnya masuk lagi kepada topik yang dibicarakan. Oke, yang lain ada? Bang Edo ada? Siapa lagi?
Ica mau Ica, ngomong. Ica lagi ngomong, Ica. Bagaimana pengalaman Ica ketika pertama kali nulis? Bentar Kak, lagi berisik. Ya, intermezzo ya. Nah, berisik lagi. Jadi gini, Bi. Sebelumnya kan sebelum di bengkel literasi, kan Ica dikenalin sama Adit nih, Be, yang adik kelas Ica. Ya. Sebelumnya Ica udah pernah ikut pelatihan menulis cerpen waktu memperingati Hari Pendidikan di LPMP Sumatera Barat sama Pak Yusrizal KW. Iya. Banyak ilmu di sana, temanya juga persahabatan. Oh, gitu. Jangan-jangan cerpen yang sudah dibuat di sana kasih. Bukan, Bi. Bukunya udah gak ada lagi. Nanti Abi cek ke Bang KW, nanti kalau ketahuan awas. Tapi mungkin Pak Yusrizal KW juga udah lupa sama Ica aja yang ingat Bapak. Jangan begitu. Besok kita tempat beliau besok. Semoga, Bi. Ya, terus? Jadi untuk cerpen yang Ica tulis ini, Ica habis nonton film juga, Bi, tentang persahabatan, kisah tentang persahabatan atau apa? Bukan, Bi. Bukan ya? Kalau kisah film itu yang disalin, awas. Ya, dapat inspirasinya dari sana. Jadi awalnya cerita ini bukan kayak gitu alurnya, Bi. Ica mau bikin tentang cewek bersahabat sama cewek, tapi masuk unsur gay, tapi Ica mikir itu gak bagus, jadi Ica ganti. Makanya jadinya ceritanya seperti ini. Untuk nulis, Ica suka tengah malam nulis dulu. Tengah malam, waktunya rentangnya kapan? Ini jam 12 ke atas, Bi, makanya begadang terus. Oke. Jam 12, tapi menjelang jam 12 itu ngapain, Ica? Ica keseharian untuk saat ini kuliah. Nah, maksudnya begini, ketika Ica kan nulis lewat jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam itu ngapain? Ica pulang, kan Mama jualan, Bi, pulang dari warung itu jam 11 atau jam setengah 12. Malam? Jadi setengah, ya. Oh gitu, iya. Jadi kayak kalau jam 12 baru sampai rumah, istirahat dulu bentar, terus baca-baca. Nah, tiba-tiba tuh, Bi, lagi merenung, muncul aja ide gitu, Bi. Iya. Nah, untuk cerpen yang dikasih tema sama Zilan ini, munculnya pas merenung itu, Bi. Keren. Gitu sih, Bi. Iya. Nah, soal waktu ini memang tergantung kebiasaan saja. Dulunya Bi biasanya memang seperti itu. Biasanya dari jam 9, jam 10, jam 11 lah. Mulai nanti sampai jam 3, jam 4. Cuma persoalannya, ada persoalan yang muncul kalau sampai jam 4, setelah itu tepat. Atau sampai jam 5. Setelah itu kan paginya dan tepat. Iya, Bu. Kemudian itu berlangsung cukup lama sebetulnya, Lalu kemudian entah kalau tidak salah pernah ada yang berbagi tips dengan Abi. Akhirnya diubah jadwalnya. Itu selesai Isya itu sholat dulu, selesai Isya langsung tidur. Selesai Isya langsung tidur. Nah, kita siapkan diri kita bisa bangun jam 2:30 atau jam 3. Iya. Bangun katakanlah jam 2:30 kita bangun. Insya Allah sampai jam 5 diantarkan kita itu. Nah, kan kita sudah proses tidur yang cukup panjang dari jam 8 atau setengah 9 sampai jam 2:30, jam 2:30 sampai jam 5. Subuh kita sudah dapat subuhnya. Iya, Bu. Tapi kalau biasanya kita paksakan diri kita dari kalau sebelumnya dipaksakan diri dari jam 9 sampai jam 3, jam 4 itu bisa saja subuhnya kelewat. Atau
bangunnya itu sudah tidak fresh karena begadang malamnya itu. Tapi kalau jam 4 juga bisa. Jam 4 kita bangun misalnya, mungkin jeda di subuh, lanjutkan sampai kalau tidak keburu betul, tidak terburu-buru, bisa sampai jam 6, setengah 7. Waktu yang fresh. Itu abi ganti jadwalnya dan menyelesaikan novel Cincin Kelopak Mawar sama novel bahasa Minang Talok dan Kanayati itu sudah jam baru. Sudah pakai jam baru. Tapi soal waktu itu terserah kita saja, di mana enak masing-masing kita. Kalau tuh ada pengalaman nih, Bi, baru banget gitu. Mau denger nggak ya? Enggak, Kak. Enggak. Udahlah, pergi aja lah kita. Tinggalin Kamarta yuk, Bi. Iya. Iya, Bi. Kemarin habis itu, Bi, habis belajar ngatur yang namanya sarapan kata. Jadi setiap jam 6 sampai jam 10 itu harus setor 300 kata setiap hari dalam waktu sebulan. Itu diadakan oleh kelas menulis online Kang Tendi Murti. Itu beliau ada aplikasinya juga sih, KBM Apps ya. Jadi kita di sana mengupload tulisan kita. Nah, novel tayang ketiga itu selesai dalam waktu 30 hari dengan 31 bab. Satu babnya itu 800 kata. Nah, itu ada 3 halaman A4 itu. Nah, itu memang setiap kita menulis itu pasti ada waktunya gitu. Kalau tersendiri nulisnya malam, habis isya sampai jam 10 tidur. Nah, besoknya baru upload ke situ, jadi nggak ada telat gitu mau nyetor sarapan kata gitu. Nah, ini juga berguna untuk kesehatan juga ya. Ketika kita menulis subuh itu juga akan melatih otak kita bekerja dan juga refresh untuk kata-kata yang akan kita keluarkan. Nah, kita bandingkan itu yang kita tulis malam dengan kita catat sendiri, salin sendiri waktu pagi itu. Memang banyak yang tak ubah ketika mau diupload ke ke aplikasinya atau ke komputer gitu kan, ke laptop. Nah, jadi di situ banyak hal yang kita pelajari bahwa untuk menulis itu memang butuh waktu yang bagus gitu. Maksudnya yang ketika kita refresh waktunya atau fresh otak dan kepala kita gitu. Boleh saja kita menulis malam, tapi di pagi harinya pas dikoreksi lagi, ternyata masih ada kalimat yang nggak nyambung gitu, masih banyak gitu. Itulah gunanya kenapa banyak penulis-penulis yang enak menulis selesai tahajud atau selesai subuh gitu. Nah, itu pengalaman tak kemarin, alhamdulillah selesai juga, Bi. Satu novel ketiga. Novel berapa ya? Ketiga ya itu. Nah, itu tips dari Rita untuk menulis, ngikutin disiplin ya. Ya gimana sakit kepala mikirin konfliknya. Tapi alhamdulillah selesai juga, karena di konflik itu yang bikin kita males melanjutkan gitu. Karena tertekan kan kita juga harus menyetor setiap hari sesuai jadwal. Kalau enggak kita dikeluarkan dari grup gitu, nggak boleh lagi ikut gitu kan. Nah, jadi mendisiplinkan waktunya begitu. Tips menulis ya untuk kita semua gitu. Itu dari saya, Bi. Itu saja gitu. Oke, kawan-kawan yang lain punya pengalaman khusus? Bi, dengar dari Kak Nana gimana sih tips Kak Nana nulis gitu? Oh ya. Kita penasaran nih, Bi, serius. Ya. Ya, Nah, silakan, Nah. Oke, Kak Marta. Ini first time kayaknya Nana jumpa Kak Marta ini, Bi. Ya. Kalau Nana nulis gimana ya? Nggak harus malam, nggak harus pagi, nggak harus, waktunya itu tergantung kapan waktu rasanya di saat itu Nana luang, terus nggak terganggu gitu. Nah, tapi kalau Nana nulis tuh nggak bisa di dekat orang. Ya, harus sendiri gitu. Harus sendiri, nggak terserah deh mau pagi, siang, malam gitu. Pokoknya sendiri, jangan diganggu. Itu.
Siap. Terus harus ada tersedia makanan, snack. Ya itu penting. Gitu. Tapi kadang gini, kalau lagi asyik nulis itu nggak mikirin yang lain sih, Bing, sampai bisa kadang bisa lupa makannya gitu. Kadang kalau keasyikan banget. Kak. Hati-hati kita, Kak. Iya. Hati-hati. Gitu. Oke. Tipsnya sih ya gitu. Pokoknya kalau Nana udah sendiri gitu. Oke, selamat datang Hafiz Rifat. Kak Nana mau nanya nih, apa sih asiknya nulis? Iya. Apa sih asiknya nulis? Nulis itu. Buat aku nulis itu ibaratnya dia bisa jadi sahabat. Dimana dengan nulis tuh aku bisa ceritain apapun yang terasa di hatiku, apapun yang terpikir di otakku, tanpa dia menggurui aku, tanpa tulisanku itu memarahi aku, tanpa dia menyalah-nyalahkan aku gitu. Terus aku menulis itu dia bisa jadi pedang buat aku gitu. Karena saat aku takut, saat aku ngerasa aku ingin melakukan itu, aku ingin menyampaikan itu, tapi aku nggak berani. Tapi lewat tulisan aku bisa melakukannya gitu. Jadi tulisanku tuh ibarat senjata bisa juga buat aku gitu. Jadi dengan menulis bisa apapun gitu ya. Iya. Kalau mata dengan kita kan kalau ada masalah gitu kan, kita bisa ngungkapin apa aja gitu. Nggak ada orang yang marah kan kalau kita nulis kayak gitu ya, Kak ya? Gitu. Mau nulis apa aja, curhat apa aja, nggak ada yang marah sama kita gitu. Kecuali kalau ada yang baper, kesinggung itu ya terserah orang tua gitu. Ya, dengan seperti novel Mata tadi, dengan menulis bisa kemana-mana. Iya. Imajinasinya. Ya, bisa ke dunia gitu. Iya, juga tuh. Soalnya kan novel itu kan buatnya ya kalau nulis tuh terapi mental karena kita sering stres gitu kan. Jadi terapinya itu kalau udah dituliskan ya hilang semua gitu, enak gitu. Karena kita sering stres gitu. Karena memang sampai sekarang kan lagi ngejalanin terapi autoimun ya, karena kelewat stres gitu. Ya gitu, dengan menulis ya sembuh gitu. Tersalurkan semuanya gitu. Waktu kerja yang bukan menjadi penulis yang nggak sesuai hobi itu waktu itu ya memang banyak banget kendala yang dirasakan sampai bolak-balik rumah sakit. Terus kata dokternya, ya sudah kerjakan apa yang kamu senangi gitu. Ya udah, kita bikin pelatihan itu kan naik berat badannya semuanya, dulu kan kurus banget gitu. Ya, jadi itu yang menulis buat saya terapi mental gitu buat saya sendiri gitu. Nah seperti yang Kak Nana bilang itu dulu juga begitu, mau marah mau curhat juga nggak tahu kemana, ya buku diari ada ya udah tulis gitu. Nggak yang marah gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau Abi punya pengalaman loh. Kalau Abi ada kisah menarik di sekolah dulu. Ketika SMA itu Abi tidak termasuk aktivis di sekolah itu. Aktivis tidak, orang pintar tidak, yang nakalnya juga tidak. Jadi masuk tataran kelas menengah ke bawah dan tidak dikenal orang ketika itu. Tapi apa yang terjadi ketika gara-gara menulis ini, ketika di kelas 3 itu, jadi Abi menulis awal itu di KMS Singgalang. Jadi di Singgalang itu ada halaman khusus pelajar yang mirip dengan bengkel literasi yang kita punya. Nah, Abi belajar situ. Setiap edisi koran itu selalu ada nama dan sekolah, sehingga populernya sudah di penghujung kelas 3. Jadi rasanya ketika itu di penghujung kelas 3 itu rasanya orang paling populer di sekolah itu mungkin menurut Abi. Karena langsung dikenal oleh kawan-kawan. Jadi yang menguntungkan ketika itu koran itu masuk ke sekolah Abi itu ada mungkin sekitar 200 eksemplar edisinya ketika itu. Ada selalu nama Firdaus garis miring ke Semampat Padang. Satu sekolahan dengan Sabrina. Nah,
Jadi di penghujung tahun ajaran itulah hampir seluruh guru kenal dengan Firdaus. Oh, Iko Firdaus Dunia. Nah, kemudian kawan-kawan, terutama kawan-kawan angkatan itu juga mengenal. Dan ada paling menarik yang sampai hari ini tidak mungkin dilupakan. Jadi ketika kelas 3 itu, kan Abi tidak masuk orang yang populer di sekolah. Tidak pernah, jangankan jadi pengurus OSIS, pengurus kelas saja tidak pernah. Lalu tiba-tiba, suatu ketika Abi sakit, sudah 3 hari Abi nak masuk. Pada pas ketika masuk itu, ada kawan yang beri kabar, "Bir, ang dicari ketua OSIS." Bayangkan, jadi ketika 3 hari berturut ketua OSIS mencari Firdaus namanya. Nah, kan Abi tidak percaya, saya yakin saya dicari ketua OSIS. Abi kira kawan-kawan itu bercanda. Ternyata kemudian memang datang. Bayangkan, kita tidak siapa-siapa didatangi ketua OSIS ketika itu. Kita bukan termasuk orang populer. Pokoknya tidak banget lah begitu. Tapi kemudian dicari ketua OSIS untuk minta ngajak bagaimana selalu ada tulisan tentang SMA 4 itu di koran itu. Itu aja permintaan dia. Jadi dianggap Abi ketika itu orang paling keren ketika itu. Wes. Keren. Emang keren tuh sampai sekarang ya Kak Nana? Iya banget. Jadi Nana tuh punya pengalaman yang ini ya, Kak Marta, yang nggak jauh beda gitu dari Abi. Dulu, nih kalau boleh cerita nih ya, boleh ya? Boleh. Ya kita kan bincang, Kak, boleh dong. Nah, jadi dulu waktu SMA itu Nana juga seperti Abi, bukan anak yang populer gitu. Nah, jadi suatu ketika Abi datang. Wah, Abi datang ke sekolah, terus ngasih training jurnalistik gitu kan ya, dasar jurnalistik. Nah, terus Nana join di sana, Nana ikut gitu kegiatan Abi. Terus waktu itu Kak Marta, Abi itu dia bagi-bagi coklat. Jadi Kak Nana tuh langsung jatuh cinta sama Abi gara-gara coklat ini. Nah, Abi ini bagi-bagi coklat tapi Nana nggak kebagian. Terus kebagian Nana jahat Abi tuh. Jadi waktu itu siapa yang bisa gitu praktek apa jawab pertanyaan gitu, dikasih coklat, jadi Nana nggak kebagian, jadi sedih banget dong. Terus Abi bilang gini, nanti usai dari sini kalau ada yang mau ngirim tulisannya silahkan. Jadi Nana bilang gini dalam hati, aku bakal dapetin sesuatu yang lebih dari coklat. Ya, jadi setelah itu Nana kirim puisi gitu waktu itu ke Facebook Rakyat Sumbar, puisinya terbit, terus Nana kasih lihat tuh sama guru di sekolah. Nah, setelah itu awalnya gitu. Setelah Nana kasih lihat sama guru di sekolah, akhirnya guru Nana itu baru sadar kalau Nana ternyata ada potensi buat menulis. Jadi di guru itu nyaranin Nana buat ikut lomba menulis. Alhamdulillah waktu itu juara 1 se-Sumatera Barat, nulisnya keren. Auto populer gitu. Jadi kalau Abi nggak datang, mungkin hari ini Nana bukan Nana yang hari ini gitu. Sebetulnya bukan karena Abi nggak datang, karena Nana nggak dapat coklat aja sebetulnya. Iya, karena balas dendamnya nulis puisi kan. Kalaupun Abi datang dan kemudian Nana dapat coklat kan belum tentu juga. Motivasinya kan beda ya. Alurnya jadi beda ya, Bi? Alurnya jadi beda. Tapi luar biasa juga pengaruh coklat Abi itu. Oh iyalah. Biasanya kan kalau ke sekolah itu Abi biasanya kalau ketika itu Abi tidak bawa buku gitu. Biasanya kalau Abi buku. Tapi karena ketika itu bukunya tidak terbawa, mampir aja di kedai 7 kelas 1. Gitu, jadi semuanya memang kalau ini ya Kak Marta, kalau boleh dibilang ya, semua pencapaian Nana hari ini yang alhamdulillah gitu rasanya, itu kontribusi terbesarnya adalah karena menulis gitu. Iya. Nah, dulu Nana waktu S1 itu sambil nyari berita di Rakyat Sumbar.
ambil kuliah S1. Ketika kuliah S1 masih ya. Iya, ya, masih nulis di Rakyat Sumbar. Selesai Nana S1, itu Nana pengen banget nyambung S2 karena itu memang impian banget dari kecil gitu. Nah, sempat ragu nyambung S2, ragu sama biayanya gitu. Nana coba apply beasiswa. Waktu itu namanya beasiswa unggulan, sampai sekarang juga namanya beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini setara dengan LPDP. Nah, teman-teman yang belum tahu kan, jadi itu beasiswa bergengsi di Indonesia. Nah, Nana coba apply itu, tahap 1 udah lolos, tahap 2, terus wawancara. Nah, di sana banyak orang-orang gagal, jadi di jurusan Nana waktu itu cuma berdua orang yang lulus. Di UNP juga hanya beberapa orang yang lolos gitu. Dan teman-teman tahu nggak, di wawancara itu yang menurut Nana yang membuat Nana bisa lebih dari orang-orang lain, yaitu ketika pewawancaranya itu menanyakan Nana seputar dunia penulisan Nana. Kenapa kamu mau menulis? Kenapa kamu mau jadi jurnalis? Gimana rasanya jadi jurnalis gitu. Terus sampai-sampai Nana waktu itu bawa semua tulisan-tulisan Nana sebundel gitu, koran-korannya. Mulai dari puisi Nana yang pertama kali terbit itu lebih yang gara-gara coklat itu. Besok bikin Nana bawa, Nana kasih lihat gitu sama pewawancaranya. Nah, mungkin itu yang meyakinkan mereka gitu. Dia nanya gini, kenapa, kan ini namanya beasiswa unggulan ya, kenapa kamu layak untuk menjadi penerima beasiswa unggulan, katanya. Terus Nana jawab gini, karena saya rasa saya adalah generasi unggulan Indonesia melalui tulisan-tulisan saya. Wes. Gitu. Kemudian satu pertanyaan untuk Nana. Iya, Bi. Satu pertanyaan di penghujung kegiatan kita. Jadi Mata dan kawan-kawan semua, Nana ini pernah ikut lomba Duta Baca Sumatera Barat. Sampai jadi finalis. Kemudian Nana itu tidak menjadi pemenang 1. Padahal salah satu jurinya itu dikenal banget oleh Nana. Menurut apa yang terjadi ketika itu menurut Nana? Dan bagaimana juri yang satu itu menurut Nana? Ini menarik ini semua. Ini live ya. Ini jawabannya jujur dari hati ya, Bi. Iya, boleh. Nah, artinya ujungnya nanti kita lihat. Yang Nana rasakan. Ya. Oke. Gini, Nana rasakan waktu itu adalah Nana tidak kalah waktu itu, Bi. Gimana, Nana? Karena yang Nana rasakan, Nana bukan kalah waktu itu, tapi justru Nana sadar bahwa duta baca itu bukan sekedar orang yang waktu itu bisa menjawab pertanyaan di situ gitu. Tapi sinyalnya hilang. Nah, tapi waktu itu Nana merasa oke, real. Aku sekarang aku juga udah menjadi duta baca itu. Aku yang harus menjadikan diriku sebagai duta baca gitu. Nah, kemudian waktu itu si juri yang saya kenal banget ini, keren banget waktu itu, profesional banget gitu. Nah, tahu nggak Kak Marta? Ini jurinya saya kenal banget ya. Kaget juga sih, jurinya ini gitu kan. Rasanya dapat gitu. Perkiraan gimana, Bi? Diperkirakan dengan juri yang satu itu? Enggak kegeeran juga, justru takut, Bi. Justru takut. Justru takut. Iya, justru takut gitu. Takutnya yang pertama, ini juri kayaknya udah bisa ngukur kepalaku deh isinya berapa gitu. Terus banyak lagi ketakutan yang lain gitu. Jadi nggak kegeeran dari awal, justru kaget ketemu kok jurinya ini. Nah, Nana itu orangnya gini, Bi. Mending Nana ketemu orang yang Nana nggak kenal. Jadi Nana tuh ya udah gitu, nggak ada beban-beban gitu. Justru kalau ketemu yang kenal itu jadi agak gimana ya gitu. Nah, jadi juri ini tuh ternyata profesional banget gitu. Kami just say hi biar Nana juga
say hi aja biar nggak ada persepsi-persepsi lain dari peserta lain gitu kan. Terus waktu itu Abi sempat bilang apa ya waktu itu sama Nana? Nana keren gitu, Abi bilang di penghujungnya waktu udah pengumuman, Nana keren. Iya, makasih Abi gitu. Nah di situ Nana belajar banyak hal waktu itu dari Abi. Apa diantaranya? Diantaranya Nana belajar untuk sikap Abi yang menurut Nana itu bijak banget. Mang juri siapa gitu yang juri yang itu bukannya waktu itu bukan di acaranya di Masjid Raya Sumbar bukan? Iya, di Masjid Raya Sumbar. Waktu kita ketemu itu bukan di yang pemilihan duta baca itu kita juga ketemu. Makanya tapi jurinya siapa yang satu yang Nana maksud tadi? Jurinya yang satu itu namanya Firdaus Abi, kenal nggak Bi? Nggak dibantu Nana. Nggak dibantu Nana. Ya Allah, sadis banget. Harusnya dijadiin juara umum kan? Oh iya, harusnya dia kenal kan? Terus. Gitu. Tapi Nana salut sama Abi waktu itu. Nana merasa Abi keren. Nana juga merasa diri Nana keren waktu itu. Nana yang lebih keren sebetulnya. Enggak. Sama hal ya. Mungkin kalau waktu itu Nana menang, di pikiran Nana ini Abi yang bantu Nana biar Nana menang. Oh gitu? Iya. Jadi Nana mungkin kalau Nana menang waktu itu, Nana nggak merasa 100% itu atas kemampuan diri Nana. Tapi dengan Nana yang hanya sampai ke finalis gitu, nggak sampai ke juara 1 gitu, Nana jadi merasa mengukur, oh ini aku benar-benar karena aku gitu. Abi juga keren banget gitu loh. Berarti sama halnya dengan kisah coklat tadi? Iya. Udah nggak dapat coklat gitu ya. Nggak dapat juara 1 lagi kan Kak? Iya. Oke, adik-adik dan kawan-kawan semua, sudah jam 3 lewat. Bincang kita sebetulnya menarik. Mungkin nanti pada saatnya nanti kita cari waktu lagi, sehingga nanti mudah-mudahan pesertanya lebih banyak lagi, kawan-kawan kita yang belum bisa bergabung akan bergabung. Beberapa hal yang mungkin bisa kita petik dari bincang-bincang santai kita ini, karena kita tidak bisa bertemu dalam format yang tatap muka langsung. Walau sebetulnya ini menurut Abi ini masih tatap muka ini sebetulnya. Iya. Kita kan nampak muka semua, kecuali muka Suci sekarang yang tidak nampak. Kemudian juga ada 3 muka yang tidak nampak hari ini. Muka Nando, muka Suci, dan muka Bang Edo. Nah, apa hal-hal yang mungkin bisa kita petik? Nah, baru Suci muncul. Nah, di antara yang bisa kita petik itu adalah bahwa sesungguhnya menulis itu adalah kemampuan khusus. Tidak semua orang memiliki kemampuan khusus menulis, tapi sesungguhnya setiap orang bisa memiliki kemampuan ini. Apa buktinya? Buktinya kita semua. Dulu kita mungkin tidak bisa, 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu kita mungkin tidak bisa menulis seperti bagaimana kita menulis hari ini. Tapi dengan kita pelajari, dengan kita timba ilmunya, kita bisa menulis. Kemudian di balik kemampuan kita menulis ini, yang walaupun yang kita sebut itu menulis, sebetulnya ada ilmu lain yang menyertai menulis ini, yaitu membacanya. Ketika kita menulis tanpa membaca, maka tulisan kita itu akan menjadi hampa. Keren ya? Menulis tanpa membaca, tulisannya akan menjadi hampa. Kenapa tidak hampa? Misalnya kita ambil aja saja contohnya novel yang ditulis Mata misalnya. Kalaulah Mata tidak membaca tentang berbagai literatur soal 4 negara tadi, maka bagaimana dia bisa mengilustrasikan kisah soal 4 negara tersebut. Nah, kemudian dengan menulis ini banyak langkah yang akan bisa menguntungkan kita, apalagi nanti bagi adik-adik yang mulai masuk ke bangku kuliah atau
atau yang sedang mampu kuliah. Ada hal menarik dari diskusi dan dialog panjang Abi dengan Wakil Rektor 3 UNAN, Pak Insanul Kamil atau Pak Nano, yang juga di-share di YouTube bahwa kata beliau agak lebih keras kalau dalam diskusi itu. Bagi para mahasiswa, jangan sekali-sekali mengaku mahasiswa kalau tidak bisa menulis. Kenapa? Alasannya sederhana. Tugas mahasiswa itu adalah menulis. Ya kan, kawan-kawan yang sedang kuliah atau yang sudah kuliah akan menemukan bahwa tugas terbesar mahasiswa itu adalah menulis. Kalau dia tidak bisa menulis, ada apa begitu? Jadi tanda tanya. Nah, barangkali mungkin itu. Mudah-mudahan ke depan tulisan kita lebih bernilai, lebih bermakna, dan mudah-mudahan tulisan kita ini memiliki pesan-pesan moral, pesan-pesan dakwah lah, bernilai dakwah untuk kita dan lingkungan kita. Barangkali mungkin itu secara pertemuan kita mulai menjelang setengah 2 tadi. Sudah jam 3 lewat, sebentar lagi untuk padang waktunya sholat asar. Mata sudah azan mungkin sekarang di tempat Mata. Udah jam 2:45 tadi. Kita akhiri pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga besar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tutup. Terima kasih.